Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Yaitu sekarang kita akan bahas ada dari uang kuning minta dibahas untuk Cardano atau ada ya. Cardano hari ini diperdagangkan di kisaran Rp4.300. Teman-teman lumayan ada banyak sentimen dari Cardano belakangan ya, terutama sentimen negatif. Jadi ya kita tahu market posisinya Bitcoin sekarang udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal bullish nih, dan juga altcoin yang kemarin sempat tertekan pun juga udah mulai sedikit recover, ditandai dengan turunnya pergerakan dari BTC dominance di beberapa hari terakhir. Nah teman-teman, Cardano itu kemarin diisukan banyak sekali mendapatkan sentimen negatif, bukan dari internal mereka tapi dari eksternal, lebih tepatnya adalah exchange-exchange yang memperdagangkan Cardano. Sebenarnya yang kena imbas ini sih bukan cuma Cardano, tapi juga Polygon atau Matic, terus juga ada Solana. Teman-teman, ini disebabkan karena SEC yang kemarin menyatakan bahwa Cardano, Solana, Polygon, dan masih ada 50 altcoin lain yang dianggap sebagai securities, yang harusnya melaporkan atau meminta persetujuan daripada SEC supaya bisa diperdagangkan. Jadi karena kasus tersebut membuat banyak altcoin pada drop ya, termasuk Cardano pun juga bisa dibilang drop lumayan sangat signifikan. Nah, ini merupakan sebuah sentimen dari eksternal yang kurang begitu bagus untuk ketiga koin ini, menyebabkan pergerakannya rata-rata turun sekitar 2-3% di perdagangan sebelumnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari berita, Cardano sih secara ekosistem mereka masih berkembang, teman-teman. Bahkan mereka melakukan beberapa proyek-proyek baru, seperti contohnya akan ada gathering lagi, pertemuan lagi. Kemudian sebelumnya dikabarkan Cardano ini akan segera upgrade ya, Cardano Hydra Head Scaling Solution receive major upgrade. Jadi akan ada upgrade besar lagi yang terjadi pada Cardano. Jadi Cardano Hydra Head sekarang melihat sebagai sebuah kesempatan untuk Cardano untuk improve, teman-teman. Dari versinya di 0,0.11.0 itu yang sebagai layer pertama, sekarang itu akan upgrade ke layer keduanya. Jadi ini merupakan sebuah upgrade yang sangat signifikan dan juga bisa berdampak sama Cardano untuk kedepannya. Ya udah waktunya lah proyek Cardano ini upgrade, karena udah beberapa kali mereka setelah melakukan hard fork kemarin ya kan, belum ada lagi upgrading yang dilakukan oleh Cardano secara internal, secara proyeknya. Jadi ini merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh Cardano guna untuk meningkatkan lebih banyak adopsi, transaksi yang lebih cepat, keamanan yang lebih baik juga. Terus ada good news lagi dari salah satu perusahaan bernama Vodafone. Vodafone Germany ini memilih Cardano daripada Ethereum untuk project NFT mereka. Jadi mereka lebih mereka memilih untuk menggunakan jaringan dari Cardano aja. Ya alasannya tentunya adalah biaya yang lebih murah ya, dan juga fasilitas yang dimiliki oleh Cardano pun juga nggak kalah sama yang dimiliki oleh Ethereum. Smart contract-nya udah mumpuni, dan juga membernya pun juga cenderung banyak. Komunitas dari Cardano cenderung banyak juga, teman-teman. Jadi ini sebuah good news juga untuk adopsi Cardano ke depannya. Nah, itu sebagai sebuah koin dengan solusi pembayaran dan juga smart contract yang jaringannya udah sangat-sangat besar, Cardano sekarang bisa dibilang udah mature ya, teman-teman. Mungkin kalau kita lihat dari pergerakan harganya yang kemarin terus turun, pasti akan muncul ekspektasi daripada para holder untuk melihat harga dari Cardano kembali lagi. Gimana nih? Apakah Cardano udah menarik? Nah, teman-teman, kemarin Cardano itu menyentuh area level bottom di kisaran 0,239, dua kali bahkan. Ini crash waktu FTX, ini crash waktu dianggapnya securities, serangan terhadap Binance dan lain sebagainya. Itu bikin Cardano nyungsep, dan sekarang progresnya ini sedang coba untuk recover. Yang pertama sih, Cardano harus melewati dulu level resistance di kisaran harga 0,29. Ini merupakan resisten yang cukup penting untuk dilewati Cardano, yang sejauh ini belum, karena memang ada beberapa fund yang tercipta ya teman-teman, menyebabkan Cardano kayaknya mau bullish tapi kayak agak ngerem dulu. Belum dulu nih. Dari volume perdagangannya menurut saya bagus.
Ya, ada peningkatan kalau kita compare sama yang terjadi sebelumnya, artinya adalah transaksi transaksi pembelian penjualan Cardano itu agak besar belakangan ini di bulan Juni kemarin sampai sekarang. Kemudian kalau kita perhatikan dari volume smart money masih kosong. Jadi artinya ya harus sabar-sabar dulu lah. Sentimen nggak cuma datang dari Cardano tapi dari Bitcoin juga yang mulai udah menunjukkan fase-fase bullish-nya. Ya, Bitcoin jelas ini adalah pola bullish bagaimana dia mampu mempertahankan area 25.000 kemarin. Kemudian sekarang dia lagi ketahan di kisaran 31.000. Jadi ini menunjukkan bahwa Bitcoin sebenarnya masih dalam proses akumulasi, teman-teman. Masih dalam proses akumulasi meskipun nggak langsung bisa untuk rally ya. BTC Dominance yang sudah naik dalam berapa nih? Dari bulan September 2022 sampai hari ini itu kemarin menunjukkan fase penurunan lumayan dalam, teman-teman. Jadi ini bisa mendapatkan bisa kita lihat sebagai sebuah indikasi BTC Dominance kayaknya udah mulai capek buat naik. Mungkin akan butuh koreksi beberapa waktu, teman-teman. Dan ini tentunya harus dimanfaatkan oleh altcoin. Cardano hari ini naik 1%, BTC-nya cuma naik 0,36%, sementara koin-koin yang lain itu Matic naik cukup bagus. Litecoin udah mulai koreksi sama BCH ya. Kalau dari Cardano, progres pergerakannya di time frame 4 jam, teman-teman, ini cenderung masih struggling. Cuman ini udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal positif. Teman-teman pasti tahu dan tidak asing ini pola apa yang terbentuk pada Cardano. Yes, ini pola yang disebut sebagai ascending triangle. Nah, pola ini biasanya mengarahkan kepada tren reversal atau pembalikan arah ataupun continuation pattern. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan dari Cardano sekarang, ini sudah menunjukkan sinyal-sinyal bullish, teman-teman. Semoga aja memang akan dikonfirmasi segera oleh market. Jadi kalau saya sendiri cukup optimis lah Cardano akan kembali recover harganya. Let's say kalau dia memang berhasil menembus area 0,299 ini yang menjadi level resistance saat ini, maka target berikutnya untuk Cardano kita bisa tarik dari sini, pindahkan ke sini. Maka target kenaikannya itu bisa sampai 0,39 dolar ya. Ini lumayan guys, ini lumayan kalau yang bisa memanfaatkan harga dari Cardano ya. Jadi targetnya di 0,39. Untuk potensi profitnya kita bisa tarik sini ke sini sekitar 27%. Ya, semoga aja segera cepat bullish. Dan satu lagi, kalau kita melihat dari progres pergerakan Cardano di big picture, dia membentuk yang namanya potensial double bottom. Kita berharap sekali ini memang benar-benar terkonfirmasi ya, nggak ada FUD lagi sama altcoin ataupun Bitcoin, sehingga pergerakannya bisa terkonfirmasi membuat yang namanya double bottom. Dan cukup enak dilihat teman-teman, level strong resistance-nya ada di 0,44. Let's say kalau memang benar bisa double bottom, maka biasanya target profit daripada Cardano itu ya masih akan naik sampai kisaran 0,8. Belum ke $1, tapi di sana juga ada level resistance. Jadi resistance-nya Cardano ini berlapis-lapis ya. Jadi masih butuh banyak sekali pembuktian nih untuk Cardano. Semoga aja tren jangka pendeknya juga cenderung positif melihat pergerakan dari Bitcoin yang cenderung positif. Oke, gitu aja buat Cardano. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada koin lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau dapat informasi terupdate, atau yang sekedar cuma pengen sharing informasi atau tanya-tanya sesuatu, boleh langsung join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman, akhir kata saya Andri, makasih.